pertemuannya sangat mengharukan, berdua bersama menumpahkan kerinduan, tapi kemudian Shirin memerintahkan Khusro untuk tidak berdiam diri saja, seneng-seneng cinta-cintaan saja. Katanya Shirin, engkau harus kembali ke Persia, ambil kembali hakmu, tunaikan kewajibanmu. Ketemu sebentar, harus berpisah lagi. Nah, ceritanya suatu ketika Khusro ini punya sahabat. Sahabat ini namanya Shapur. Sahabat ini saking akrabnya dengan Khusro, bahkan dia banyak diberi anugerah macam-macam dengan Khusro, dia berniat untuk menjodohkan Khusro dengan putri Armenia, Shirin ini. Karena suatu ketika dia punya pengalaman sempat melihat Shirin di Armenia, karena Shapur ini orangnya suka mengembara kemana-mana. Nah, berceritalah Shapur pada Khusro tentang Shirin dan segala kecantikannya. Jadi betapa indahnya makhluk yang namanya Shirin ini. Begitu Shapur bercerita pada Khusro tentang cantiknya Shirin, saat itu juga dalam ceritanya Khusro tertarik dan jatuh cinta kepada Shirin. Nah, dia pesan pada Shapur bagaimana caranya agar Shirin mengerti tentang keberadaannya. Jadi keberadaan Khusro ini. Karena Khusro sudah jatuh cinta pada Shirin. Akhirnya Shapur menyanggupi dia berangkat ke Armenia. Shapur mengambil strategi. Shapur ini pintar melukis. Dia melukis sosoknya Pangeran Khusro dengan lukisan yang sangat indah. Kemudian dia letakkan lukisannya Khusro ini di bawah pohon di tempat Shirin biasa jalan-jalan dan istirahat di situ. Jadi gambarnya ditaruh di situ. Nah, karena gambarnya ditaruh di situ, suatu ketika Shirin jalan-jalan ke situ dan duduk-duduk di situ, dilihatlah gambar itu. Begitu dibuka gambarnya, dia begitu takjub melihat seorang pangeran yang gantengnya luar biasa, yang cakep, gagah. Jatuh cinta juga Shirin setelah melihat gambarnya. Ini nanti menarik. Jadi dua orang yang jatuh cinta, yang satu hanya karena diberi cerita, yang satu hanya karena melihat lukisannya. Cinta jarak jauh ini berkembang beberapa lama sampai dua-duanya tidak tahan. Karena dua-duanya tidak tahan, dua-duanya kemudian sama-sama lari dari istana. Khusro lari dari istana menuju Armenia. Shirin lari dari Armenia menuju Persia. Ini jatuh cinta LDR. Ya LDR memang berat. Di sekelasnya Shirin dan Khusro tidak kuat cinta jarak jauh, padahal ini belum pernah ketemu sama sekali. Nah, karena sama-sama lari, akhirnya malah tidak ketemu. Ya, yang satu sampai di Armenia tidak ketemu Khusro, yang satu sampai di Armenia tidak ketemu Shirin, yang satu sampai Persia tidak ketemu Khusro. Tapi nanti ada cerita. Jadi dua orang ini sebenarnya sempat ketemu di jalan, tapi tidak saling mengenali. Itu gambar yang saya bawa, saya taruh di slide itu. Gambar yang pertama itu gambar ketika Shirin melihat fotonya, lukisannya Khusro. Dan gambar yang kedua yang di tengah itu gambar ketika
Sirin dan Khusro tidak sengaja ketemu. Ketemunya di pemandian umum. Jadi saat dua-duanya istirahat, transit, kemudian mandi. Dua-duanya waktu ketemu itu saling mengagumi, tapi tidak ngerti kalau itu orang yang selama ini dirindukan. Jadi pertemuan di tengah jalan itu pun ya berakhir begitu saja. Sampai di Persia, Sirin kecewa karena tidak ketemu dengan Khusro. Sampai di Armenia, Khusro juga kecewa karena tidak ketemu dengan Sirin. Tapi dua-duanya tetap diterima dengan baik di kerajaan tetangganya. Jadi dua-duanya diterima di istana masing-masing. Sama-sama menunggu, menanti, siapa tahu nanti pasangannya balik. Jadi Sirin tinggal beberapa lama di Persia, menunggu siapa tahu Khusro pulang. Khusro menunggu beberapa lama di Armenia, siapa tahu Sirin pulang. Nah, ditunggu lama-lama tidak balik-balik. Akhirnya yang berinisiatif dulu Sirin. Sirin, kalau begitu saya balik lagi lah ke Armenia, menyusul Khusro. Nah, cuma lagi-lagi nasibnya tidak bagus. Ketika Sirin berangkat menuju Armenia, di Persia, ayahnya Khusro ini meninggal. Jadi Khusro akhirnya dipanggil untuk segera balik ke Persia karena dia harus dinobatkan jadi raja. Nah, terus ceritanya sisipan jalan lagi. Sirin balik ke Armenia, tidak ketemu Khusro. Khusro datang di Persia, tidak ketemu Sirin, malah sekarang dia harus jadi raja menggantikan ayahnya. Ini beratnya perjuangan cinta, sampai ketemu saja tidak bisa-bisa. Nah, setelah beberapa lama memerintah, Khusro ini masih dimabuk cinta pada Sirin. Dia rindunya tidak selesai-selesai pada Sirin. Sirin juga begitu, memendam rindu pada Khusro. Kebetulan nanti di Persia ada seorang panglima yang memberontak. Panglima ini namanya Bahram. Panglima ini jengkel pada Khusro, jadi raja kok tidak serius. Raja kok pekerjaannya melamun memikirkan kekasih pujaan. Ya di samping Bahram ini seorang yang tamak pada kekuasaan. Akhirnya Bahram memberontak, kekaisaran Persia jatuh, Khusro melarikan diri. Bisa ditebak ya larinya kemana? Larinya pasti ke Armenia. Bertemulah mereka untuk yang pertama kali. Itu ceritanya Khusro sampai menyamar-nyamar jadi petani, menyamar jadi orang biasa, dan ketemu di hutan dengan Sirin. Pertemuannya sangat mengharukan, berdua bersama menumpahkan kerinduan, tapi kemudian Sirin memerintahkan Khusro untuk tidak berdiam diri saja, seneng-seneng cinta-cintaan saja. Katanya Sirin, engkau harus kembali ke Persia, ambil kembali hakmu, tunaikan kewajibanmu. Ketemu sebentar, harus berpisah lagi. Nah, Khusro ya karena yang memerintahkan orang yang sangat dia cintai, bismillah, balik lagi mengatur strategi untuk menaklukkan Bahram. Tapi dia tahu kekuatannya tidak imbang. Kalau harus saat itu juga melawan Bahram, dia butuh sekutu, dia butuh dukungan. Akhirnya Khusro minta bantuan Kaisar Romawi saat itu. Setelah dibantu Kaisar Romawi, dia sukses merebut tahtanya kembali. Tapi Kaisar Romawi yang senang dengan Khusro minta kompensasi. Kompensasinya apa? Khusro harus menikah dengan putrinya Kaisar Romawi yang namanya Maryam. Nah, ini bisa diraba ya nanti kepahitan-kepahitan cintanya mereka ini. Jadi akhirnya dengan sangat terpaksa Khusro menikah dengan Maryam.
Sementara di Armenia, Shirin juga mengalami kemalangan-kemalangan. Bibinya meninggal. Akhirnya Shirin yang harus menggantikannya jadi Ratu Armenia. Namun Shirin ini karena sudah sangat jatuh cinta, sangat rindu dengan Khusro, dia meskipun jadi ratu, urusan kerajaan dipasrahkan pada seorang sepupunya. Dia sendiri pindah ke Persia. Tinggal di daerah namanya Madain agar bisa setiap hari mendengarkan kabar tentang Khusro. Ya, termasuk betapa kecewanya dia, betapa sakitnya dia, ternyata Khusro sudah menikah dengan Maryam. Dan meskipun sudah pindah ke Persia, Shirin mengirim pesan pada Khusro, lebih baik engkau setia dengan istrimu, tidak usah memikirkan aku. Tapi dia tetap tinggal di Persia, karena memang cintanya pada Khusro tidak hilang. Oke, nah, jadi Khusro juga kebingungan luar biasa antara cintanya pada Shirin dan tanggung jawab serta kewajibannya pada kerajaan dan istrinya.